Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hanifidin rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah siang ini membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan bab yang kita baca bab as-sukht. Bab tentang sukht. Sukht itu marah, bisa dimaknai marah, tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terima dengan ketetapan Allah. Ya, mungkin lebih tepat termasuk dosa besar itu tidak sabar. Ya, bukan tidak ridha, karena sebagian membagi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau membagi manusia itu ketika menghadapi musibah itu ada 4 keadaan manusia. Ada 4 jenis orang ketika menghadapi musibah. Ada orang yang dia ketika mendapatkan musibah dia marah, tidak ridha, tidak rela dengan adanya musibah tersebut, dan ini bisa terjadi dalam hatinya, dengan hati, perbuatan, atau dengan lisan dia. Ya, di sini tidak ridho dengan tidak sabar dengan musibah yang dihadapinya. Dengan hati, ketika dia dalam hatinya itu dia ada sesuatu dalam hatinya, seolah-olah dia tidak terima dengan hal tersebut, dengan takdir tersebut. Seolah-olah dia telah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa dia telah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang didapatkan. Itu makna as-sukht. Ya, tidak ridha atau marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, sukht dengan perbuatan, itu terlihat ketika seorang dia mendapatkan musibah, kemudian dia memukul-mukul pipinya, melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ ada bentuk tidak terima dengan takdir. Misalnya mukul-mukul pipi, meropek-ropek baju, atau menggundul rambut kepalanya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang menunjukkan misalnya guling-guling atau yang lainnya, menunjukkan tidak terima dengan takdir. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal misalnya, kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu masuk dalam as-sukht, tapi dengan perbuatan. Kalau dengan lisan, termasuk orang yang tidak terima takdir dengan lisan adalah orang yang ketika dia mendapatkan musibah dia berdoa dengan doa-doa yang tidak baik, mendoakan dirinya dengan kecelakaan atau yang lainnya. Itu orang-orang yang tidak terima dengan takdir. Ini jenis yang pertama. Ketika seorang mendapatkan musibah, itu ada orang-orang yang orang-orang yang tidak terima dengan takdir tersebut, seolah-olah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, atau menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dia tidak sabar dengan musibah tersebut. Dan ini yang termasuk dari jenis dosa besar, ya, yang termasuk dosa besar seperti ini. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin, adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah, dia bersabar. Dan sabar di sini seorang dia menahan diri, menahan jiwanya dari sesuatu yang tidak disukai. Ya, dia tidak suka dengan musibah. Dia tidak suka dirinya mendapatkan musibah. Dia tidak mencintainya. Dia juga tidak suka ketika
musibah itu kok terjadi pada dia, tidak suka. Tetapi hatinya menahan, tidak mengucapkan, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dia tahan, badannya dia tahan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran. Dia menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya. Meskipun sebenarnya itu berat bagi dia, tapi tetap ditahan. Ini orang yang sabar. Dan yang seperti ini orang yang mendapatkan pahala. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Punya orang-orang yang orang sabar itu akan diberikan pahala tanpa bisa dihitung. Ini tanpa dihitung. Ini Allah SWT yang memberikan balasan kepada mereka. Jadi ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, orang yang mendapatkan musibah, dia ridha dengan hal tersebut, ridha dengan musibah yang didapatkan. Ini tingkatan ini lebih tinggi tingkatannya daripada tingkatan yang kedua. Ya, tingkatan yang sabar. Minimal itu harus sabar. Yang kedua, di atasnya sabar adalah ridha. Ridha dengan musibah yang didapatkan. Di mana dia ketika mendapatkan musibah, hatinya lapang dengan musibah tersebut, ridha dengan musibah tersebut dengan keridhaan yang sempurna. Dan jadi seolah-olah ada musibah atau tidak ada musibah bagi dia, seolah-olah tidak ada bedanya, sama, hatinya plong, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan sabar. Ya, lebih tinggi daripada tingkatan sabar. Dan orang yang ketiga, ini yang kedua juga sudah susah ya. Sabar saja harus dipaksakan, kan gitu ya. Harus dipaksa, harus biasakan, terlebih sampai pada tingkatan ridha, sampai tingkatan ridha ketika mendapatkan musibah. Kemudian tingkatan yang terakhir, yang keempat adalah tingkatan syukur. Ada orang-orang yang dia ketika mendapatkan musibah justru malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sakit yang panjang, sakit-sakitan terus begitu ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena dengan sebab sakit tersebut Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia. Begitu ya, adanya musibah akan membuat dia dihapus, dikurangi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersyukur dengan musibah yang didapatkan. Ya, bukan dan ini tingkatan yang paling tingginya. Dan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan musibah, maka beliau mengajarkan kepada kita, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Ini tetap memberikan pujian kepada Allah. Ini tingkatan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya, mau keadaannya menyenangkan tidak menyenangkan, tetap memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka beliau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan adanya musibah itu akan mengurangi dosa seorang hamba, akan mengurangi dosa, akan mendapatkan pahala yang besar dari musibah tersebut. Semakin besar musibah seorang dan semakin kuat seorang menghadapi musibah tersebut, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dan kita baca hadisnya ya. Kita baca hadisnya yang disebutkan oleh beliau, ayat dan hadis disebutkan oleh beliau. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan bab bab tentang marah dan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah taala wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah terhadap hatinya. Qala Alqamah mengatakan huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Dia, ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mendapatkan musibah. Fa ya'lamu annaha min indillah. Dia tahu bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yardha biha wa yusallim. Maka dia pun ridha dan menerima takdir tersebut, menerima ketetapan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan masalah musibah, yang jelas musibah itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya musibah itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang pasti akan suatu saat akan merasakan yang namanya musibah. Suatu saat pasti akan mendapatkan musibah tersebut. Dan yang namanya musibah tersebut itu adalah nikmat dari Allah. Kalau kita perhatikan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dengan musibah tersebut Allah akan menghapus dosa-dosa seorang hamba. Dengan adanya musibah Allah akan menghapus dosanya dan akan mengangkat derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa musibah yang terjadi itu adalah karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita, dan kemudian Allah akan memberikan ampunan dengan musibah tersebut. Akan diberikan musibah bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa, akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Di antara faidah dari adanya musibah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba dengan dikirimkannya musibah-musibah kepada dia. Dilihat apakah dia sabar atau tidak menghadapi musibah tersebut. Kalau dia sabar dengan musibah yang didapatkan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia. Adapun ketika seorang mendapatkan musibah, justru malah dia tidak sabar, tidak ridha dengan musibah yang dia hadapi, maka justru akan membuat semakin bertambah dosa-dosa dia. Karena tidak ridha, tidak rela dengan takdir, itu adalah bentuk itu adalah bentuk dosa dari dosa-dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah, dan Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillah. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tahu bahwa kita mengakui bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita semua sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kayak apa, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia mendapatkan musibah, dia bisa mendapatkan faidah dari musibah tersebut. Dia bisa mendapatkan pahala dari musibah tersebut dengan bersabar atau dengan ridha atau bahkan bersyukur dengan nikmat tersebut, dengan musibah tersebut. Dan seorang yang mukmin juga ketika dia mendapatkan kebaikan, dia akan bersyukur. Sehingga disebutkan dalam hadis Sahal bin Abu Yahya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ajab min amril mu'min, sangat menakjubkan urusan kaum mukminin. In asabahu syarra syakara fa kana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan akan bersyukur, dan itu akan menjadi pahala bagi dia, menjadi kebaikan untuk dia. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan madarat, mendapatkan musibah, dia bersabar. Fa kana khairul lah, itu pun akan menjadi kebaikan bagi dia, dan ini tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Yang jelas bahwa musibah apapun itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan hal tersebut. Maka kita diwajibkan untuk sabar. Mau tidak mau kita harus bersabar. Kalau tidak sabar, dosa. Gitu ya. Kalau tidak bersabar, maka berdosa dengan sebab ketidaksabaran tersebut. Ikhwani fillah wa ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian pada ayat tadi yang disebutkan oleh beliau menyebutkan ayat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Iman itu mencakup rukun iman yang 6. Termasuk diantaranya adalah iman kepada takdir. Ya, beriman kepada takdir. Di mana dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa itu semuanya adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengadakan semuanya, meyakini semua itu. Kemudian dia tidak mengeluh dari takdir yang didapatkannya tersebut.
tidak marah, tidak tidak menunjukkan ketidakrelaan dia terhadap takdir yang dia dapatkan tersebut. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang beriman terhadap takdir seperti ini kata Allah, yahdi qalbah. Orang yang bisa sabar dengan menghadapi takdir yang tidak baik, Allah akan berikan kepada dia hidayah ke dalam hatinya. Allah akan tunjukkan dia dalam hatinya sehingga dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, mendapatkan taufik untuk melaksanakan kebaikan, dan hatinya tenang dan hatinya lapang ketika mendapatkan musibah-musibah seperti itu. Akan mendapatkan kelapangan hati, tidak mendapatkan kesempitan-kesempitan dalam hatinya. Sehingga Alqamah tadi, beliau rahimahullah menafsirkan ayat tadi bahwa huwar rajulu tusibuhul musibah. Dia adalah seorang yang mendapatkan musibah. Faya'lamu annaha min indillah, annaha min Allah, fayarda wa yusallim. Dia tahu, dia yakin bahwa musibah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun ridha dan menerima takdir tersebut, menerima ketetapan tersebut, karena dia yakin bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua yang disebutkan, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, atau hadis yang pertama dari athar Alqamah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, faman sakhita fa alaihi as-sukh. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ini pembantunya Rasulullah. Dia seorang yang sejak kecil dikirim oleh ibunya, diserahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pembantunya Rasulullah. Ketika Rasulullah pertama kali hijrah datang ke Madinah, maka ibunya Anas, Ummu Sulaim, langsung datang kepada Rasulullah membawa Anas yang masih kecil, diserahkan untuk menjadi pembantu Rasulullah, berkhidmat pada Rasulullah. Apa tujuannya? Tujuannya Ummu Sulaim, lihat ya, agar Anas bin Malik itu dididik langsung dengan pendidikan dari Rasulullah, langsung dididik oleh Rasulullah. Kepenginnya seperti itu. Maka lihat ya bagaimana Anas, seorang anak kecil yang dititipkan oleh ibunya untuk menjadi pembantu Rasulullah. Maka Anas bin Malik kemudian banyak sekali belajar, mengambil faedah dari Rasulullah. Beliau banyak sekali mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, sampai Anas bin Malik itu termasuk orang yang memiliki riwayat hadis yang paling banyak. Di antara sahabat-sahabat yang punya riwayat hadis yang sangat banyak adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini karena beliau memang dari kecil mendampingi Rasulullah SAW, menyiapkan perbekalan Rasulullah. Ketika Rasulullah butuh hajat, butuh kebutuhan untuk berwudu, beliau yang membawakan air untuk berwudu untuk Rasulullah SAW. Ini khidmatnya Anas terhadap Rasulullah, maka beliau menjadi seorang yang diberkahi. Dan kita lihat ya, Anas mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Kalau Allah suka dengan satu kaum, maka Allah akan berikan ujian. Yang disukai oleh Allah akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap ujian musibah tersebut, maka Allah akan ridha terhadap dia. Allah akan ridha terhadapnya. Faman sakhita fa alaihi sukhtu. Dan siapa yang tidak ridha, marah dengan ujian tersebut, maka Allah akan marah terhadap dia. Allah tidak akan ridha terhadap dia. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka di sini Rasulullah mengatakan bahwa Allah ketika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan memberikan ujian untuk menguji apakah orang tersebut benar-benar ini adalah orang yang memang pantas untuk mengakui sebagai seorang yang beriman atau tidak. Ya, tidak ada seorang yang mengaku sebagai seorang beriman, pasti akan diuji. Seorang yang mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lulus dari ujian tersebut, maka dia akan menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan naik derajatnya, dinaikkan derajatnya dengan ujian tersebut, sehingga semua orang pasti akan diuji.
Ya, semua orang pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang beda-beda ujiannya. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan hartanya hilang, ada yang diuji dengan gagal panen atau yang lainnya. Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah akan ridha terhadap dirinya. Maka sini butuh meningkatkan keimanan terhadap takdir. Ya, butuh untuk memperkuat iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang punya keimanan kuat terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua yang terjadi itu karena takdir Allah, maka akan mudah bagi dia menghadapi musibah-musibah yang berat. Mudah bagi dia ketika ada masalah-masalah, ada musibah yang menyakitkan, sudah serahkan, ini urusan Allah, Allah yang menentukan. Maka akan berarti dia menjadi lapang, jadi tenang dengan sebab tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, ini hadis Rasulullah. Kadang ada orang-orang yang beriman justru malah diberikan ujian berat, dikurangi hartanya. Orang-orang yang beriman gitu ya, dikurangi hartanya. Begitu ngaji malah jadi hartanya sedikit, kan gitu ya? Hartanya sedikit. Taat pada Allah malah diberikan harta yang sedikit. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan buat kita istiqomah atau tidak? Ya, kita dilihat di situ apakah tetap istiqomah dengan ujian tersebut, tetap taat pada Allah atau tidak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan ya seperti yang di Palestina misalnya, ya dibantai oleh orang-orang Yahudi, dihancurkan rumah-rumahnya, gedung-gedung dihancurkan, makanan ditutup, aksesnya tidak bisa masuk, bantuan-bantuan. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, "Faman radiya falahu ridha." Siapa yang ridha dengan ujian yang didapatkan tersebut, maka Allah akan ridha terhadap dia. Dan sebaliknya, siapa yang tidak ridha dengan takdir Allah, maka fa'alaihi sukhtu, maka Allah pun akan marah terhadap dia. Nah, seorang mendapatkan kemarahan Allah menunjukkan bahwa itu merupakan perbuatan dosa besar karena diiringi dengan penyebutan kemarahan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Kaum muslimin rahimakumullah, maka adanya ujian itu merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Itu diantara tanda kecintaan Allah akan memberikan ujian. Sehingga kalau yang hidupnya nyaman saja begitu ya, tidak pernah ada ujian, begitu ya. Nah, ini hati-hati di sini ya, hati-hati ketika seorang dia hidupnya nyaman tanpa ada ujian, lurus saja terus tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati. Ya, koreksi diri. Karena bisa jadi kenyamanan tersebut itu merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk istidraj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim, innama numli lahum yazdadu itsma." Janganlah orang-orang yang kafir menyangka bahwa kami biarkan mereka terus di atas kenikmatan-kenikmatan, di atas kebaikan-kebaikan. Namanya orang kafir ya, banyak mereka mendapatkan harta yang luar biasa. Mereka diberikan harta-harta luar biasa. Ini orang-orang kafir. Sampai pernah pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah SAW, Umar mendapatkan Rasulullah tidur di atas tikar sampai membekas di pipi beliau, bekas tikar di pipi beliau, di badan beliau membekas, ada bekas-bekasnya. Ini tikar ya. Kalau sekarang jarang pakai tikar ya. Zaman dulu pakai tikar. Zaman Rasulullah tikarnya dari apa? Dari pelepah kurma. Ya, dari pelepah kurma. Bukan seperti tikar yang di tempat kita, halus ya. Halus. Yang dari itu yang di sawah itu? Daun apa? Atau yang jelas halus ya, tempat kita tikarnya bagus lah. Tidak membekas, tidak menyakitkan. Karena tempat kita ya empuk. Nah, ini ada kalau zaman Rasulullah pakai pelepah kurma. Maka bekas-bekas itu nampak sekali pada badan Rasulullah. Maka Umar radhiyallahu anhu ketika melihat kondisi Rasulullah seperti itu, beliau menangis. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang raja Persia, raja Romawi, mereka hidup penuh dengan gelimang harta. Mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk.
sementara engkau adalah utusan Allah, engkau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau seperti ini? Tidak diberikan kehidupan yang nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidur hanya dengan tikar, tidak dengan menggunakan kasur yang empuk gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan mereka itu adalah kaum yang kebaikan mereka itu diberikan kepada mereka di dunia. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu diberikan kepada mereka di dunia. Adapun di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apapun. Hanya dapat di dunia saja. Sehingga jangan silau dengan gelimang hartanya orang-orang kafir. Karena mereka cuma dapat itu ketika di dunia. Adapun di akhirat tidak. Dan Allah mengatakan dalam ayat ini Allah mengatakan, janganlah orang-orang yang kafir menyangka bahwa kami membiarkan mereka terus di atas kenikmatan itu merupakan kebaikan untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami biarkan mereka terus seperti itu, terus di atas kenikmatan-kenikmatan, liyazdadu itsma, agar mereka semakin banyak dosanya. Ya, semakin banyak dosanya, semakin banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, semakin congkak, semakin sombong, sampai kemudian setelah itu barulah kemudian Allah akan berikan azab kepada mereka. Maka ini orang kafir ya, orang-orang kafir seperti itu. Mereka akan dibiarkan terus diberikan kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Maka ketika kita hidup kita lurus-lurus saja ya mungkin perlu ada yang dikoreksi. Kalau tidak pernah mendapatkan masalah, tidak pernah mendapatkan ujian dari Allah, maka mungkin perlu dikoreksi mungkin ada yang salah dari diri kita. Ya, barangkali ada yang keliru dari diri kita. Dan seorang kadang diuji dengan dunia di dunia untuk melihat apakah dia bersyukur atau tidak dengan dunia yang didapatkan. Rasul atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk membuat permisalan dengan permisalan apapun, yang kecil sekalipun, meskipun itu hanya dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu membuat permisalan dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Nyamuk ya di sini dijadikan permisalan. Permisalan untuk apa? Nyamuk itu kalau belum menggigit, belum menghisap darah, maka dia gerakannya lincah, gitu ya. Kita baru rebahan ngomong gitu ya di samping telinga kita, bunyi samping telinga kita seperti itu, ganggu sekali kan gitu ya, gerakannya sangat lincah sekali. Ini ketika apa? Belum menghisap darah. Ketika sudah mulai menghisap sedikit, gerakannya sudah tidak selincah yang pertama, kan gitu ya. Semakin banyak menghisap darah, maka akan semakin lambat gerakannya, sehingga ketika sudah penuh darahnya di tubuhnya, sudah tidak bisa lagi terbang, paling lompat-lompat gitu ya, hanya lompat-lompat saja. Ini nyamuk seperti itu. Ini diumpamakan seperti orang yang ketika dia diuji dengan dengan kemiskinan, ketika masih miskin, masih istiqomah, setiap hari berdoa, setiap saat waktu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah dibukakan sedikit, sudah mulai berkurang. Ketika sudah mulai buka usahanya sudah mulai lancar, sedikit lancar, mulai mengurangi waktu ibadahnya dia. Yang biasanya salat zuhur selalu di masjid, ya sudah mulai terlambat. Biasanya tepat waktu sudah mulai terlambat, begitu ya, sudah mulai terlambat. Semakin diberikan tambah lagi dunia untuk dia, semakin berkurang lagi waktu ibadahnya dia. Ya, karena waktu zuhur tadi, ya waktu zuhur lagi capek istirahat, kan gitu ya. Yang seterusnya banyak alasan. Akhirnya banyak waktu-waktu ibadah yang berkurang dari dia karena sibuk dengan dunia. Semakin banyak dunia yang diberikan kepada dia. Sehingga hati-hati. Ya, banyaknya harta bisa jadi itu merupakan istidraj. Ya, bisa jadi itu istidraj kalau harta tersebut melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika harta itu membantu dia untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman
mereka mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan kebaikan, keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harta. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang, Allah akan berikan ujian. Bisa diuji dengan musibah-musibah yang tidak baik. Dan sebesar-besar musibah, semakin orang bertakwa kepada Allah, musibahnya semakin besar. Dan Rasulullah mengatakan asyadul bala al-anbiya, tsummal amthal fal amthal. Orang yang paling besar musibahnya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan para nabi, yang paling mendekati, ketaatannya mendekati para nabi, kemudian yang setelahnya lagi. Jadi semakin seorang semakin bertakwa kepada Allah, maka ujiannya akan semakin besar. Tinggal dia ridho atau tidak. Kalau dia ridho terus dengan ujian tersebut, maka dia akan semakin naik derajatnya. Ketika semakin besar ujian, akan semakin naik derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dengan diuji tersebut kemudian dia jatuh, Allah akan ketika dia tidak ridho dengan itu, maka Allah akan marah terhadap dia, tidak akan ridho terhadap dirinya tersebut. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, iman kepada takdir ini sesuatu yang sangat penting. Meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak boleh kemudian kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah zalim. Kenapa saya diberikan takdir yang seperti ini? Kenapa saya diberikan musibah yang seperti ini? Dan lihat bagaimana Rasulullah, beliau ini orang yang sangat sabar ya. Rasulullah itu adalah orang yang bisa dikatakan orang yang menjadi contoh teladan dalam masalah ini, dalam masalah kesabaran. Rasulullah SAW pernah disakiti oleh kaumnya ketika dia sholat diganggu, yang jelas disakiti. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini juga terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya ya. Rasulullah menceritakan ada nabi dipukul oleh kaumnya sampai berdarah-darah, dia mengatakan Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Rasulullah SAW ketika beliau sedang istirahat bersama dengan para sahabat, beliau sendirian di bawah pohon. Tidur, para sahabat semua tidur, beliau juga tidur. Kemudian beliau sebelum tidur meletakkan pedang beliau di atas pohon tempat beliau istirahat itu, disandalkan di pohon sidr. Kemudian datang seorang musyrik mengambil pedang Rasulullah, langsung menghunuskan pedang Rasulullah. Rasulullah kemudian bangun terkaget dan beliau langsung berdiri. Kemudian orang itu mengatakan may yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungi kamu dariku? Kata Rasulullah, Allah yang akan melindungiku. Setelah itu orang itu tangannya bergetar, pedang yang dipegang itu jatuh. Kemudian diambil oleh Rasulullah, dibalik, may yamna'uka minni, dibalik diambil oleh Rasulullah, ditunduskan barang itu. Siapa yang akan melindungi kamu sekarang? Kata orang itu, kun khairu ahidin, jadilah kamu sebagai orang yang paling baik dalam memberikan hukuman. Maka Rasulullah melepaskan orang itu. Ya, dilepaskan begitu saja. Orang sudah membunuh, sudah menghunuskan pedang pada Rasulullah, Rasulullah maafkan begitu saja. Lihat ya, bagaimana seorang Rasul SAW seperti ini sifatnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk sabar ketika ada musibah-musibah, ada masalah-masalah yang kita dapatkan. Ya, hendaknya kita berusaha sabar terhadap musibah yang kita dapatkan. Bisa jadi itu merupakan awal semakin tingginya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus dihadapi dengan kesabaran, jangan malah jatuh pada ujian tersebut. Ini yang kita baca pada siang hari ini, yang jelas bahwa tidak ridho terhadap takdir atau tidak bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk dosa dari dosa-dosa besar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.